Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya, yakni Ismail. Dari kesabaran dan kepatuhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak mengambil manfaatnya hingga saat ini, yakni air Zam-Zam. Di balik keberadaan sumur Zam-Zam saat ini, terdapat kisah perjuangan sang ibu, yakni Siti Hajar, yang dimana untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi putranya, Ismail, yang sedang kehausan. Alkisah, kala itu Nabi Ismail masih menyusui. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka meninggalkan Palestina. Mereka berjalan menunggangi unta dari Palestina menuju Mekah. Kala itu, Mekah masih berupa lembah padang pasir yang tandus, sepi, gersang, dan udaranya yang sangat panas. Setelah menurunkan barang bawaan, Nabi Ibrahim bermaksud meninggalkan anak dan istrinya, Siti Hajar. Kemudian, Siti Hajar yang melihat kepergian suaminya itu langsung segera meletakkan Ismail kecil di alas tidur yang telah disiapkannya. Siti Hajar bergegas lari mengejar Nabi Ibrahim dan berhasil memegang ujung baju suaminya dan mendesak dengan berbagai pertanyaan. Wahai suamiku Ibrahim, engkau akan pergi kemana? Begitu teganya engkau meninggalkan kami berdua di gurun yang tandus ini, ucap Siti Hajar. Mendengar pertanyaan istrinya, Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa memberikan jawaban. Melihat respon diam dari suaminya, Siti Hajar akhirnya sadar dengan alasan kepergian Nabi Ibrahim. Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Siti Hajar. Ya, jawab Ibrahim dengan singkat. Setelah mendengar jawaban dari suaminya, Siti Hajar tidak marah. Ia merasa lega dan ikhlas. Kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan menelantarkan kami berdua, ucap Siti Hajar penuh keikhlasan. Pergilah, wahai suamiku, laksanakan perintahnya. Di dalam benak Nabi Ibrahim sebenarnya berat untuk meninggalkan mereka berdua. Namun, apa dikata, beliau harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar lembah yang tandus yang mereka tempati akan menjadi makmur. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Tujuannya
agar lembah yang tandus yang mereka tempati akan menjadi makmur. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sepeninggal Ibrahim, Siti Hajar menyusui Ismail kecil. Di hari berikutnya, mereka mulai kehabisan bahan makanan. Dilihatnya wajah Ismail kecil yang mulai menangis karena kehausan. Sementara air susu bunda sama sekali tidak keluar. Meskipun Siti Hajar mencoba menenangkan Ismail kecil yang sedang menangis, namun tetap tidak menghentikan tangisannya. Siti Hajar lantas bergegas bangkit dari melihat sekitarnya. Namun, yang dilihat hanyalah perbukitan yang tandus. Kedua kaki mungil Ismail terus bergerak, sehingga menyebabkan Siti Hajar tidak tega. Tiba-tiba, Siti Hajar melihat oase di balik Bukit Syafa yang letaknya tidak begitu jauh dengan tempat mereka. Siti Hajar kemudian naik ke bukit untuk mendapatkan air tersebut. Namun sesampainya di sana, ternyata yang dilihatnya hanya fatamorgana. Kemudian pandangannya tertuju ke arah Bukit Marwah yang dari jauh tampak ada fatamorgana. Ia kemudian berlari-lari kecil menuju ke sana. Tapi sesampainya di Bukit Marwah, ia tidak menemukan air sedikit pun. Tanpa mengeluh, Siti Hajar kembali naik ke Bukit Syafa karena melihat ada oase di sana. Aktivitas ini dilakukan Siti Hajar sebanyak 7 kali. Bolak-balik, dimulai dari Bukit Syafa menuju Bukit Marwah. Sementara itu, Ismail kecil terus menangis, sembari menggerak-gerakkan tangannya dan menghentak-hentakan kedua kakinya ke tanah. Tepat ketika Siti Hajar berada di Bukit Marwah, yaitu di putaran ke-7, suara tangis Ismail semakin kencang, dan tiba-tiba keluarlah air dari hentakan kaki Ismail. Siti Hajar yang melihat pancaran air yang muncul di dekat putranya, bergegas turun bukit dan menghampirinya. Bunda Hajar takjub dengan air yang keluar di hadapannya, dan ia terus berkata, "Zam, Zam, Zam," berasal dari bahasa Babilonia yang artinya air yang memancar. Kumpul, kumpul. Sedangkan dalam bahasa Arab, Zam-Zam berarti banyak dan melimpah ruah.
Sejak saat itulah, maka air yang memancar sebab hentakan kaki Ismail disebut Zam-Zam. Begitulah pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, yakni Allah akan menjamin rezeki makhluk di bumi. Dan dari kesabaran mereka, kita umat muslim dapat menikmati air Zam-Zam hingga saat ini.